Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra walyasum. Al-ayah atau kama qala. Dumateng para jamaah, para sepuh, pilih sepuh, para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, sanipun Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kula panjenengan sedaya samangken dipun paringi kesempatan untuk memulai masuk bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan punika harapan kula panjenengan mulai bulan Rajab ngantos Sya'ban. Nanti menawi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kula winginane 2 bulan penuh hampir kula panjenengan sedaya punika donga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ketika melaksanakan bulan Rajab niki Rajab dipun paringi barokah. Masuk bulan Sya'ban nggih dipun paringi barokah Allah dan panjenengan paringi saking tujuh menawi bulan Ramadan saking sampun keduluan. Walaupun kula wingi ya kula wingi dinten Sabtu saged pirsani dan karena sangat terus bulan kemarin niku 2 derajat, 17 sekian 17 menit sekian detik. Nah menika buah panci mboten saged dipun tingali. Keranten cuacanya tidak mendukung dan adanya hujan. Lan malih samakin wonten peraturan baru yang peraturan disepakati oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei bahwasanya ketinggian hilal atau imkanur ru'yah itu bisa dibuat pegangan untuk masuknya bulan Ramadan itu harus 3 derajat, yang tingkat kemiringannya matahari itu 6,4 derajat. Nah niki khususipun kangge tiyang NU. Nah niki mangane niku NU niki juga berpendapat, PBNU juga sepakat bahwasanya imkanur ru'yah itu harus dibatasi dengan 3 derajat dan tingkat kemiringan matahari itu 6,4 derajat. Dados menawi di bawah 3 derajat mboten saged dipun pirsani. Walaupun niku itu ada wujud, akan tetapi kalau kurang dari 3 derajat niki mboten saged dipun pegangan sebagai bulan Ramadan menurut kesepakatan. Satu, kesepakatan PBNU, yang kedua kesepakatan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Saniki sareng
Adapun saudara-saudara kita, ada yang menggunakan metode hisab. Yang hisab itu dengan hisab wujudul hilal. Pokoknya hilal itu pun enten, niki saged didamel pegangan siam, niki monggo mboten napa-napa. Kadang di kalangan NU juga enten. Di daerah Pulau Murid kalau misalnya Sabtu dan Ibadah Sabtu Aktif siapan raweh bab yang beri ini bulan NU yang cuma pegangannya menggunakan hisab wujudul hilal. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sami saya ini sami bener. Nah, para bapak, para ibu, kaping kalih sholawat salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Rasulullah menika melalui Al-Qur'an dan hadisnya niki nunjukaken dumateng kula panjenengan sing asalipun kula panjenengan punika boten ngertos samangken dipun paringi gedhi-gedhi ngertos. Ingkang saderengipun kula panjenengan punika boten ngertos niki perkara ingkang sae, ingkang bener samangken pun gedhi-gedhi. Walaupun itu masih banyak kurangnya mari kita cari bersama seiring waktu umur kita berjalan. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kajian untuk kuliah subuh untuk mengawali niki kula pundhutaken salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika dawuh uktiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Telah diberikan kepada umatku di dalam bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, yang tidak pernah diberikan kepada umat selain umatku. Dan napa niku? Ini ada 5 hal keistimewaan. Ada 5 hal keistimewaan bahwasanya umatipun Nabi Muhammad menika dipun paringi gangsal perkawis 5 hal, yang 5 hal ini tidak diberikan dulu-dulunya kepada nabi yang lain atau kepada umat-umat nabi yang lain. Ini sangat istimewa. Alhamdulillah memang untuk puasa Ramadan ini spesial umat Nabi Muhammad. Banyak keistimewaan. Dalam satu hadis niki yang pertama adalah amma wahidatun idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Yang pertama bahwasanya apabila nanti sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, Allah ini melihat hamba-hambanya yang berpuasa, yang beriman, yang melakukan puasa Ramadan ini dengan pandangan yang penuh rahmat, pandangan penuh kasih sayang. Nah, menawi pandangan kasih sayang ini maksudnya bagaimana? Pandangan kasih sayang itu adalah pandangan di mana ketika orang-orang itu punya kesalahan, tapi karena orang itu melakukan hal yang baik, maka kesalahan itu akan ditutup, akan dihapus, tidak dihitung. Nomor kalau paringi contoh bapak-bapak, nggak ada yuko rotok metel didik, nanging kongkonan pun gampang. Nih, tumbas neraka li hayale. Sakjane larene mbeti. Nanging lek dikengken manut, kinten-kinten betike niki wau direken apa mboten? Mboten. Bahkan susu ini ngantos wis susu EPN pisan. Ya, niki. Begitu juga umatipun Nabi Muhammad. Ketika orang itu melakukan dosa,
tapi karena sudah mendapatkan kasih sayang, karena mendapatkan kesempatan bulan Ramadan ini dienteni, dirantos, dihormati bagaimana, bahkan sampai bulan-bulan ini ditunggu mulai Rejab pun dienteni. Bakal Ramadan itu ngeten. Sakban niki ngeten. Allahumma barik lana dalam doa. Mungkin dalam kesempatan. Nah, menika ketika masa datang bulan Ramadan dihormati saestu, masuk bulan Ramadan, tarawih, tadarus, witir, sholat malam, qiyamul lail, kemudian niki mulai fajar subuh melaksanakan puasa. Allah niki remen dosa-dosa yang dulu niki sudah tidak dipandang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat niku beda dengan sifat adilipun Allah. Sami-sami adil, sami-sami rahmat. Keadilan itu kalau sudah datang welas salah sing yak napa mawon niki tetep dipun pangapunten. Kados ibu-ibu niki nggada yuga sebenarnya nuko niku nuwa kalih saestu. Sekolah mboten purun, ngaji mboten purun. Tapi nggih karena niku wau mereka karena tidak pernah melawan orang tua. Nek meteli mboten purun sekolah di pondok nomole di sekolahaken bolos. Nah, ibu ini seakan sayang, tetap sayang karena memang itu anak. Napa malih nek anak niku manut tidak pernah melawan orang tua. Hormati saestu. Hormati saestu. Akhirnya kesalahan niku mboten kira direken. Banyak cerita-cerita legenda ngaten niku. Sawung galing nopo maling rampok ya. Nanging tapi yang sepuh hormat. Yang nopo namine tiyang sepuh sayang. Biarkan orang lain mengatakan rampok, biarpun orang lain mengatakan maling, tapi ini tetap anak saya. Saya kasih sayang pada mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang sing mboten trimo niku lak sami-sami menungso pun ya. Mboten trimo ningali kancane nuwakal pun mboten dikonco malih nggih. Wonten tiyang niki nakal pun mboten disapa sampai diasingkan. Nah, Gusti Allah niki lho ingkang menciptakan kita. Lah aku iki lho sing gawe. Ana khaliqu, saya ini yang menciptakan orang yang bermaksiat. Saya ini orang yang menciptakan orang yang tidak taat. Ini saya biarkan, saya beri kesempatan untuk bertobat. Sing boten melok damel niki kupuh bahkan mencaci maki. Menika di dalam ilmu tasawuf mboten angsal. Tetap dihormati kersane tiyang niku ngakal didongaaken mawon. Nah, niki adalah sifat daripada rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Nabi Ibrahim niki nate badhe paring daharan dhateng tiyang. Nabi Ibrahim itu paling remen sedekah daharan. Menawi badhe dahar niki ndamel pados kanca. Tiang liwa dijak. Pada satu saat Nabi Ibrahim niki badhe paring daharan kok sik tanglet. Sampeyan agamane napa? Islam napa mboten? Mboten Islam. Kasih to. Karena mboten Islam kali Nabi Ibrahim mboten sida diparingi daharan. Akhiripun Nabi Ibrahim dipun tegur kali Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, wong kating keimanan ae kok ngurusi agama. Aku iki lho sing gawe. Aku iki lho sing nyiptakno. Gak direken, tetep tak kei tetep tak kei rezeki, tetep urip nang bumiku, tetep gak tak usir. Lah sampeyan iki lho kating keimanan sak piring kok leren takon agama. Akhirnya dipun tegur. Nah, teguran ini membuat Nabi Ibrahim sadar bahwasanya
apalagi di bidang sosial sudah tidak memandang orang itu siapa lek kepingin kayak ini paling mawon. Ini adalah sifat rahmah. Nah, pertama Gusti Allah memandang kepada orang-orang mukmin yang melakukan bulan puasa menika dengan pandangan rahmat, dan barang siapa yang dipandang dengan rahmat mendapatkan rahmat Allah, sifat adil itu boten kanggo. Menawi hitung-hitungan, masya Allah, menawi damel sifat adil Gusti Allah, pinten di total mawon. Menawi umur kula panjenengan 80 tahun atau 85 sampai 95 tahun, 90, 100 lah katakan. Seumpami adil-adilan, mesti balesane ibadahe namung 100 tahun. Mantun 100 tahun boten dibayar mah entek pun. Total pun. Pirang tahun ibadahmu 100 tahun Gusti Allah. Tak bayar 100 tahun. Terus mari pun. Tapi kalau sudah rahmatnya yang main, ini beda. Rahmat ini sudah dosa-dosa yang lalu dihapus, bahkan dosa yang akan datang sudah dipersiapkan ampunannya. Niki nomor setunggal. Lajeng nomor kali ammasaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Yang kedua adalah bau mulut orang yang berpuasa ini sing ambune mboten sedep. Niki napa malih waktu sore-sore menjelang buka puasa, ambune bulang-bulang. Indallahi atyabu. Munggo Gusti Allah niki wangi, bahkan wanginya melebihi minyak misik atau minyak kasturi. Niki mboten di logika pun, mboten saged diakal niki. Lah wong kula panjenengan niki nyidhek napa malih pun mulai niki wau lho, nembih jam sekawan wau sahur ya. Utawi setengah sekawan. Sak mangkin niki pun mboten kecapan napa-napa. Niki mulai bau mulut mulai naik. Nah niki mungguhe sami-sami menungso, sami-sami tiyang. Ambune tetep mboten penak. Ya napa mboten penak. Ya napa tiyang niku nutupi pakai masker. Nah nanging niki mboten sebagai kehormatan mulia akan umat ingkang berpuasa Ramadan, Gusti Allah malah ambuse mboten enak ngeten niki, monggo Gusti Allah minyak misik atau minyak kasturi. Para bapak, para ibu, sebenarnya bau mulut ini timbulnya dari mana sih? Keranten kula panjenengan di dalam berpuasa ini kan mboten kecapan. Napa mboten enten daharan yang masuk tidak dikecap, sehingga di dalam madaran ini tidak ada yang diproses. Ketika sudah melebihi 8 jam, makanya di sini kalimatnya hina yumsuna. Ketika sore hari ini sudah melebihi 8 jam, tidak ada yang diproses di dalam perut, maka perut ini kosong. Lalu perut ini kosong, mulai asamnya naik. Asam naik ini mulai bau mulut tidak sedap. Bau mulut mulai tidak sedap. Niki kalau orang berpuasa, jangankan orang berpuasa, orang bangun tidur aja baunya tidak enak. Karena apa? Karena tidak ketika tidur mboten kecapan nopo-nopo. Ketika mboten kecapan nopo-nopo, akhirnya di dalam lambung, di dalam perut niki sudah tidak ada yang diproses, bau mulut tidak enak. Ketika bangun tidur ambune mboten seke. Tapi niki monggo Gusti Allah ambune wangi. Tapi lek sami-sami kanca mumpun coba. Gedumane wangi monggo Gusti Allah mara diambokaken teng kancane. Nggih mboten nggih. Nika namung disimpen mawon, namun tetep dipun tutupi, dipun maskeri dan lain sebagainya. Niki monggo Gusti Allah. Kalau indanas pancet artinya pun tidak mau menerima karena tidak sedap.
tetapi catatan menurut Allah Subhanahu wa taala niki sangat harum, sangat wangi, bahkan wangi pun melebihi minyak misik. Ini nomor kali. Lajeng nomor 3. Amma salisah wa innal malaikata tastaghfiruna lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, nomor 3, para malaikat niki dipun perintah kali Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, saiki jalukna sepuro orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan bulan puasa siang dan malam. Fi kulli lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin. Di setiap hari dan setiap malam. Setiap hari dan setiap malam niki para malaikat ndongaaken menungso, ndongaaken tiyang ingkang siam bulan Ramadan. Sebab napa para malaikat kok diperintah kali Allah Subhanahu wa taala niki njalukaken pangapura dhateng tiyang ingkang poso. Sebab singen para malaikat niki nate protes dhateng Allah Subhanahu wa taala, protesipun qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu. Dulu malaikat pernah protes kepada Allah, ataj'alu, kenapa engkau menjadikan manusia ya Allah, yang manusia itu selalu membuat kerusakan di muka bumi, bahkan saling membunuh, sedangkan kita para malaikat tidak pernah saling membuat kerusakan, tidak pernah saling membunuh. Kita para malaikat ini selalu bertasbih kepadamu, selalu membaca tahmid, selalu membaca takdis, membaca mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para malaikat ini akan terus, akan tetapi protesnya nikilah yang menjadikan para malaikat dipun sanksi untuk mendoakan umat Nabi Muhammad yang menjalankan bulan puasa. Karena setiap perbuatan itu mesti ada tanggung jawabnya. Ingkang nomor sekawan. Amar rabi'ah fa innallaha azza wa jal ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka ayastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Lajeng nomor sekawan, kemuliaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lain adalah surga ini diperintahkan oleh Allah untuk bersiap-siap menyambut umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa. Surga ini diperintahkan menyambut dan memperhias surga dengan perhiasan yang sangat menarik, karena akan datang, akan masuk ke dalam rumah Allah, akan masuk ke dalam kemuliaan Allah orang-orang yang dulunya sudah susah payah nglampahi ibadah, khususipun bulan Ramadan. Nah niki mboten diparingaken dhateng umat itu. Umat Nabi Isa mboten diparingi ngeten. Umat Nabi Musa nggih mboten dipun paringi ngeten. Umatipun Nabi Ibrahim mboten, umatipun Nabi Dawud mboten, umatipun Nabi Nuh mboten. Tidak ada. Keistimewaan 5 hal niki hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini surga sudah dipersiapkan. Nah, ini kok mulia banget ya, kok mulia banget. Amal khamisah, lajeng yang terakhir, yang kelima. Fa idza kana akhiru lailatin, fa idza kana akhiru lailatin ghafara min Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun hiya lailatul qadri ya Rasulullah. Qala la alam tara ilal ummal idza farahu min a'malihim wufu ujurahum. Yang kelima adalah ketika nanti sudah berakhir bulan Ramadan, sudah berakhir bulan Ramadan, Allah ini akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa.
totalan dipun hapus sedaya. Lahum jami'an tanpa terkecuali dihapus. Mangkane enten bulan Ramadan iki awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awaluhu rahmah. Jadi ku pertama kali datang rahmat yang turun kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa, dipandang dengan rahmat. Kesalahan-kesalahan yang dulu sudah tidak diperhitungkan lagi, sing didelok niki cuma kasih sayangnya saja, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Lajeng semua dihapus. Akhirnya ada seorang sahabat niki tanglet, napa niku Lailatul Qadar Kanjeng Nabi? Bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Tidakkah engkau tahu bahwasanya seorang karyawan yang sudah, seorang pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaannya mendapatkan upah bayarannya? Artinya nopo? Karena orang yang berpuasa Ramadan setelah menyelesaikan kewajiban Ramadan 1 bulan, maka upah bayarannya ini diberikan kepada mereka dalam bentuk ampunan dari merdeka dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Menawi tiyang dipun selamatkan dari api neraka niki mlajengi teng pundi? Swarga. Sebab benjing niku mboten enten malih. Soalnya namung surga kali neraka. Kalau orang itu diselamatkan dari neraka, berarti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang sampun dipun janjiaken kali Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, di dalam hadis lain ini ada juga disebutkan ketika datang masa Ramadan, idza kana awalu lailatin min Ramadan sufidat asyayatin. Menawi sampun masuk malam niku dereng siang, wau dalu niku nggih, begitu masuk mulai maghrib sufidati syayatin, para malaikat niki dipun belenggu, dipun cancang. Setan kok malaikat nih. Nun sewu, ngapunten nggih. Sufidati syayatin. Dibelenggulah para golongan setan. Wa marodatul jin, dan kelompok jin. Jadi jin setan niki dipun cancang sedaya. Mangka nih saking kepercayaan niki kuat datang umat Nabi Muhammad sampai lareal niki lek posoan niki kendel mereka. Nggih napa mboten? Niki lho sing ngangi. Sampai wangsul jam kali bangga dengan senangnya ibu wis mari melek anakku Bu saiki sahur. Boten wedi teng setan. Nih, soalnya nih punya pemahaman saking tiang sepuh bahwasanya setan iki dipun cancang. Coba mantun posoan. Mboten enten sing melekan. Liwat gang sing sepi mawon mboten wantun. Nah niki sebab nopo maknanya? Apa maknanya dari sufi tadi saya? Setan kok dibelenggu? Sebab ketika bulan puasa ini yang berperan menggoda manusia ini sudah bukan setan lagi. Tiang poso niku mungsune sinten? Mungsune sinten dulu? Awake piyang? Mungsune niku hawa nafsunya sendiri. Sebab nglampahi poso niki, nglampahi siam niki ingkang semerap namung Allah Ta'ala. Kancane mboten semerap, tanggane mboten semerap lek tiyang niku poso. Mangkane saumpami enten tiyang poso, ora mlebet kamar niki dak sak piring nggih, wareg kemudian ngombe kopi, rokokan teng jero kamar, manten-manten diusapi medal mboten enten ingkang semerap. Sebab puasa itu adalah urusan seorang hamba kepada Allah. Nah, poso niku sufidati syayatin, setan niki dipun belenggu, yang musuhnya bukan setan
iki tapi dirinya sendiri. Jadi mungkin sing semerap sing biji namung Allah. Masih yang ngaku teng tiang ngaku poso, lek mboten poso nggih semerap. Gusti Allah semerap ya. Siapa? Kamu berbohong. Walaupun orang lain bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala mboten saged dipun tipu. Nah ini maksudnya pun begitu. Nah karena hawa nafsu ini memang abot, Masya Allah. Ketika nafsu diciptakan oleh Allah Ta'ala niki, nafsu diciptakan dados ditangleti. Nafsu menghadaplah kepadaku. Jawabannya nafsu nopo? Tidak mau menghadap, bahkan membelakangi Allah. Boten madhep malah mungkur. Ditakoni man ana man anta. Sapa aku sapa kowe? Siapa saya, siapa kamu? Kata Allah bertanya kepada nafsu. Jawabannya ana anta an. Kula nggih kula, panjenengan nggih panjenengan. Urusane piyambak. Loh niki lho meteges lah. Akhirnya pun nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka 100 tahun tidak diberi makan. Setelah 100 tahun diangkat, ditangleti mali. Nafsu menghadaplah kepadaku. Man ana, ditakoni mali. Man ana, man anta. Jawabannya pancet. Ana, anta. Kulo nggih kulo. Pangeran jenengan nggih jenengan. Urusannya piyambak. Lho kok si pancet ngokong cemplungaken malih 100 tahun malih. Setelah 100 tahun diangkat malih kali Allah Ta'ala, ditangleti malih. Jawabannya pancet. 2 kalinya iki pancet. Akhirnya nanti yang ketiga kalinya diangkat, baru setelah sadar, setelah tidak diberi makan 200 tahun, kelepek-kelepek mboten kuat, jawabannya akhirnya anta Allah wa ana abdu. Kula niki kawula panjenengan iki Gusti Allah ingkang dadosaken kula. Baru mengatakan setelah dicelup di neraka 200 tahun, 100 tahun dicelup, 100 tahun lagi dicelup mboten sadar. Celupaken malih ketiga kalinya baru menjawab saya. Mengasahkan niku ingkang diarani siam adalah menjaga makan dan minum. Tidak makan dan tidak minum. Tidak bersenang-senang dengan suami atau istri, dan tidak melakukan menuruti hawa nafsu. Niki hawa nafsu. Napa kok tiga niki? Karena hawa nafsu niku bisa dikalahkan dengan orang itu tidak banyak makan dan tidak banyak minum. Yang niki lek kakean dahar, kakean minum, akhirnya niki males, kathah malese timbangane sregep. Ya napa badhe sregep pun awake pun abot. Awake abot. Tangi mawon dugi lungguh nggih kangelan, Sujud suwe-suwe nggih kemeng, Kadang niku mumet-mumet karena kekataan daharan. Oleh karena itu hawa nafsu ini dikalahkan dengan tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi umat Nabi Muhammad dipun perintah nglampahi untuk melawan hawa nafsu ini dengan tidak makan mulai fajar subuh ngantos maghrib. Nah, keistimewaan daripada puasa niki ghuliqat abwabun, pintu neraka ditutup. Tidak satupun pintu neraka yang dibuka. Dan dibukalah pintu surga, tidak satupun pintu surga ini yang ditutup. Artosipun tiyang nglampahi masuk Ramadan iki dipun gampangaken kali Allah Ta'ala nglampahi ibadah-ibadah, nglampahi amal-amal saleh. Di dalam bulan puasa niki Pak. Gampang yang ini ngamal ibadah gampang, mulai sholat gampang, dipun paring gampang, mulai darusat nggih gampil, mulai sedekah nggih gampil. Niki menawi bulan Ramadan.
enten menawi mboten bulan Ramadan moro ngejak ayo jamaah salat sunah mboten enten. Mboten enten. Ayo sholat hajat bersama-sama. Walaupun tidak diperintahkan berjamaah, tidak ada mboten enten. Balik bulan Ramadan, Masya Allah, dipun paringi gampang. Wong mboten mawon pun budal niku pun kali nyangking panganan. Mungkin mantun traweh mboten kolak sedekah. Sing biasane mboten nate sedekah. Niki dorongan dari bulan Ramadan. Nomali ibu-ibu traweh niki isa nyalap rukune mantun berarti sajadahnya niki pun disalap sudah kontrak tempat. Coba tak dereni di luar bulan Ramadan enten sing kontrak rukuh disalap tengah enten Bu mboten enten nggih subuh mboten enten. Nomali bapak-bapak tekone niki dipres. Dugine niki jamaah ngenteni komat. Komat niku kadang-kadang normale lek Jumatan teng jauh niku lek rokok. Ramadan siji Bu. Ramadan niki pun mulai golek mungkin. Normale golek tempat yang strategis sing enten sendenane. Tempatnya strategis yang ada sendenannya tapi semua itu tidak terlepas dari dorongan untuk mudah berbuat ini pun otomatis napa masalahnya ini wow pintu surga dibuka semuanya los-losan pun dijemblang setori tidak ada yang tertutup sama sekali. Pintu surga itu ada 8 pintu surga. Pintu surga ada 8, semuanya dibuka. Makanya tiang itu gampang. Teng masjid Singasari ini mboten pati teng masjid. Alhamdulillah, ini karena dorongan bulan Ramadan. Bahkan tiang sing gak pernah sholat akhirnya bulan Ramadan ini nderek Mbak, yang nderek traweh. Niki napa barokah Ramadan dipun gampangaken. Ini dua. Nah, yang kedua, karena berkahnya Ramadan, orang itu tertahan untuk berbuat maksiat. Nggih napa mboten? Tertahan untuk berbuat maksiat. Sing biasane muring-muringan niki mboten pati muring-muringan. Normale tepak awal. Diseneni tiang, dikilo tiang, dicelatu tiang, mboten jawab. Saiki sik poso. Engko mari maghrib. Kait bales niki ngenteni niku pun lek keturutan bales. Kadang-kadang pun boten keturutan bales, soalnya pun kekadaan kolak. Lali pun. Lho niki dorong, niki gawan niki. Gawanipun Ramadan. Engko antar rame-rame titik ngomong banter, nggih, kancane pun wis poso-posoan aja rame. Niki lho sik ngomong banter dereng tukaran. Nggih. Niki Gawanipun Ramadan. Badhe berbuat maksiat, badhe berbuat yang tidak pantas, niki mboten purun. Bahkan warung-warung niki untuk hari-hari pertama tutup. Kirangan mungkin untuk hari selanjutnya. Buka separuh. Selambune mawon rotok dhuwur, dadi sikile ketinggal. Nah niki saking menghormati Ramadan. Satu, dorongan untuk beramal soleh niki gampang sangat. Biasanya mboten enten kegiatan subuh, ada kegiatan subuh. Biasanya kegiatan subuh di luar Ramadan hanya 1 minggu 1 kali. Niki full 1 bulan. Masya Allah niki hebat. Mboten nggih rawuh, nggih enteng. Nggih napa mboten? Iki barokahipun Ramadan. Kati aras-arasen eman karena Ramadan itu 1 tahun hanya 1 bulan sekali. Nah, karena pintu surga terbuka total, pintu neraka tertutup secara total,
dan manusia itu sudah dihadapkan dengan dirinya sendiri, dihadapkan dengan hawa nafsunya sendiri, samakin kantun kula panjenengan bagaimana cara menghadapi diri kita sendiri. Dados tiyang ingkang sabar napa mboten? Dados tiyang ingkang gampil nglampahi amal soleh napa mboten? Niki tergantung kali kula panjenengan piyambak yang menawi kula panjenengan niki sampun siap, berarti di dalam diri kita ini mulai ada yang menjadi ucapan la'allakum tattaqun ini mulai muncul, karena takut kepada Allah, waqayaki wiqayatan, karena takut kepada Allah sehingga menjaga dirinya dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak benar. Niki hikmah daripada bulan Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tetep dipun paringi istiqomah. Mugi-mugi kula panjenengan tetep dipun paringi enteng ibadah. Baik ibadah niku mulai ingkang mulai akan tidur atau yang nanti bangun tidur mulai maghrib, katakanlah siang dan malam. Mugi-mugi dipun paringi enteng, dipun paringi gampang, dipun paringi istiqomah, lan mugi-mugi tetep dipun paringi rezeki ingkang barokah, ingkang manfaat, dipun paringi ilmu ingkang berkah lan manfaat, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan saged nderekaken rutinan pengaosan setiap hari. Menika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat khususipun dhateng kula pribadi lan umumipun dhateng para jamaah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikri hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhahir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika an mansiwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wonten kirang langkunge nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.